Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya kami ucapkan kepada Pak Adiatno selaku guru fisika kelas 10-3 SMA Negeri 13 Surabaya yang sudah memberikan tugas presentasi mengenai materi pemanasan global. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mega Widya Putri dari kelas 10-3 dan absen 18. Perkenalkan, saya Revina Marcelia dari kelas 10-3 nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Rizky Azara dari absen 36 kelas 10-3. Perkenalkan, nama saya Naila Nur Hanifah dari kelas 10-3 nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Fia C. Adelisha Nandita Putri dari absen 35 kelas 10-3. Baik, izinkan kami untuk mempresentasikan materi mengenai pemanasan global pada subtema 1 sampai pada subtema 14. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir. Jadi, fix bumi kita sudah semakin panas. Untuk pembahasan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai IPCC yang menaungi masalah pemanasan global. IPCC merupakan singkatan dari Intergovernmental Panel on Climate Change atau panel antar pemerintah tentang perubahan iklim. IPCC adalah badan internasional terkemuka yang dibentuk oleh PBB untuk memantau dan menilai semua ilmu pengetahuan global terkait perubahan iklim. Setiap laporan IPCC berfokus pada berbagai aspek perubahan iklim. Laporan IPCC menjelaskan bagaimana dunia harus mengambil tindakan iklim yang ambisius saat ini dan seterusnya dekade ini untuk menjaga pemanasan hingga 1,5 derajat Celcius. Untuk sejarah IPCC didirikan pada tahun 1988 oleh Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEP. Pembentukan IPCC disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1988. Tugas awalnya sebagaimana dituangkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 43/53 tanggal 6 Desember 1988 adalah menyiapkan tinjauan dan rekomendasi komprehensif sehubungan dengan pengetahuan ilmu perubahan iklim, dampak sosial dan ekonomi dari perubahan iklim, serta potensi strategi dan elemen respons untuk dimasukkan dalam kemungkinan konvensi internasional mengenai iklim di masa depan. Sejak tahun 1988, IPCC telah menjalankan 6 siklus penilaian dan menyampaikan 6 laporan penilaian, yaitu laporan ilmiah paling komprehensif tentang perubahan iklim yang dihasilkan di seluruh dunia. IPCC dibentuk sebagai respon atau urgensi untuk mengurangi penggunaan gas rumah kaca. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kondisi bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca. Panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2 bisa menahan panas matahari yang mengakibatkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Dalam kondisi normal, matahari menyinari bumi pada siang hari, sehingga permukaannya akan terasa hangat. Sementara, pada malam hari permukaan bumi akan terasa dingin. Namun, lantaran ada efek rumah kaca, sebagian panas yang seharusnya dipantulkan permukaan bumi itu diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Itulah yang menyebabkan bumi kian makin hangat dari tahun ke tahun.
Untuk kesimpulan efek rumah kaca sendiri merupakan kejadian saat panas di bumi terperangkap karena terhalang gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi itu sebagian besar berasal dari asap kendaraan, pabrik, serta kebakaran hutan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian dan sejarah singkat UNFCCC. UNFCCC merupakan singkatan dari United Nations Framework Convention on Climate Change atau Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. UNFCCC adalah perjanjian lingkungan internasional yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sampai tingkat yang mampu mencegah campur tangan manusia dengan sistem iklim. UNFCCC adalah konvensi Rio, salah satu dari 2 konvensi yang dibuka untuk ditandatangani pada KTT Bumi Rio pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992. Konvensi UNFCCC mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 1994. Pada Desember 1997, delegasi Conference of the Parties atau COP ketiga di Kyoto, Jepang menyetujui protokol UNFCCC yang mengikat negara-negara industri dan negara-negara dalam transisi ke ekonomi pasar untuk mencapai target pengurangan emisi. 198 negara yang telah meratifikasi konvensi ini disebut pihak konvensi. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai isi dari perjanjian UNFCCC. Isinya mencakup kerjasama global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, membantu negara-negara berkembang dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, serta menciptakan mekanisme finansial dan teknis untuk mendukung upaya tersebut. Perjanjian ini juga menetapkan prinsip-prinsip dasar, termasuk tanggung jawab bersama, namun diferensi di antara negara-negara yang mencerminkan perbedaan dalam kapasitas ekonomi dan kontribusi historis terhadap perubahan iklim. Selain itu, UNFCCC juga menetapkan kerangka kerja untuk perencanaan dan pelaporan nasional terkait perubahan iklim, serta mempromosikan kerjasama teknologi dan transfer pengetahuan untuk memperkuat kapasitas negara-negara dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Perjanjian ini juga membuka jalan bagi negosiasi dan penandatanganan perjanjian tambahan seperti Protokol Kyoto dan Persetujuan Paris yang memiliki tujuan yang lebih spesifik dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vika. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang 6 gas rumah kaca yang utama, yaitu 1. Uap air H2O. Uap air adalah air dalam bentuk gas. Air dari darat dan lautan menguap karena terkena panas matahari lalu menjadi awan di langit. Air yang terkandung di awan itu akan turun kembali ke darat dan laut menjadi hujan. Proses ini memberi efek dingin. Yang kedua, karbon dioksida CO2. Gas ini terdiri dari karbon dan oksigen. Karbon dioksida ada di sekitar kita. Selain dari proses pernafasan, karbon dioksida datang dari makhluk hidup yang membusuk. Karbon dioksida juga dihasilkan dari gunung berapi. Namun, paling banyak gas ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Saat ini, lebih dari setengah CO2 yang dilepas ke atmosfer berasal dari pembakaran bahan bakar fosil selama 30 tahun terakhir. Apa saja yang termasuk bahan bakar fosil? Ada batu bara serta minyak dan gas bumi. Selama 200 tahun terakhir, kita terlalu banyak menghasilkan karbon dioksida. Rutinitas sehari-hari yang menghasilkan karbon dioksida diantaranya berkendara menggunakan motor atau mobil yang berbahan bakar bensin dan gas. Kemudian menggunakan listrik yang berasal dari pembakaran minyak atau batu bara. Yang ketiga, metana atau CH4. Metana terbentuk dari karbon dan hidrogen atau air. Metana dihasilkan oleh rawa-rawa, sawah padi, peternakan, sampah sisa makanan, dan penggunaan gas bumi serta batu bara. Sayangnya, gaya hidup manusia modern membuat metana dihasilkan berlebihan. Semakin banyak daging yang kita makan, maka semakin banyak peternakan yang ada di bumi. Hewan-hewan ini menghasilkan metana saat mencerna rumput yang dimakannya. Metana dikeluarkan lewat kentut dan sendawa.
Kita bisa mengenali gas metana lewat baunya yang busuk. Metana kini dianggap sebagai penyebab pemanasan global terburuk kedua setelah karbon dioksida. Yang keempat, ozon. Di ketinggian 30 km di langit atau lapisan stratosfer, ozon atau trioksigen membantu menangkal radiasi matahari. Manusia dan makhluk hidup lainnya tak bisa terpapar radiasi matahari yang terlalu kuat. Lapisan ozonlah yang selama ini melindungi kita. Namun, selama ini kita menambah lapisan ozon di langit yang rendah atau troposfer. Dengan adanya ozon di troposfer, makin banyak panas yang terperangkap di bumi. Ozon di lapisan troposfer ini terbentuk dari kebiasaan manusia mengendarai mobil dan aktivitas pabrik. Yang kelima, dinitrogen oksida N2O. Dinitrogen oksida biasa kita kenal sebagai penambah kecepatan di kendaraan dan roket. Secara alami, dinitrogen oksida dihasilkan oleh laut serta bakteri di tanah. Namun, dinitrogen oksida yang berlebihan juga dihasilkan oleh pabrik, pembangkit listrik, dan pupuk. Akibat dinitrogen oksida yang terlalu banyak, lapisan ozon rusak. Rusaknya lapisan ozon bisa membuat manusia dan makhluk hidup terpapar radiasi matahari yang merusak tubuh. Kanker kulit salah satu penyakit yang disebabkan radiasi matahari yang terlalu kuat. Dan yang keenam, klorofluorokarbon atau CFC. Senyawa ini diciptakan oleh manusia dengan menggabungkan unsur klorin, karbon, hidrogen, dan fluorin. Tujuannya menghasilkan senyawa kimia pendingin yang kita kenal dengan freon. Pendingin seperti kulkas dan AC menggunakan freon. Pernah merasakan deodoran semprot yang memberi efek dingin? Kemungkinan ada kandungan CFC di dalamnya. Sama seperti di nitrogen oksida, CFC merusak lapisan ozon. Selain itu, CFC memperkuat efek gas rumah kaca yang menambah panas bumi. Kok CFC muncul lagi? Untungnya pada 1987 disepakati perjanjian Montreal Protocol untuk tak lagi menggunakan gas-gas yang merusak ozon. NASA melaporkan pada 2018 lubang di lapisan ozon mulai pulih akibat pelarangan CFC. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saskia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aktivitas yang terperan dalam pemanasan global. Yang pertama ada transportasi. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang atau muatan dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Pada era globalisasi, masyarakat sudah tidak asing lagi dengan keberadaan transportasi, baik transportasi umum maupun transportasi pribadi. Keberadaan transportasi dapat digunakan untuk menunjang kehidupan manusia. Perjalanan dapat ditempuh lebih cepat sehingga dapat menghemat waktu untuk melakukan aktivitas lainnya. Kebutuhan transportasi akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk. Transportasi merupakan sarana penunjang kehidupan masyarakat yang cukup penting di masa sekarang. Meskipun transportasi dapat menunjang kehidupan manusia, sektor transportasi termasuk dalam 5 subkategori terbesar menyumbang emisi karbon di Indonesia. Mengacu pada laporan inventarisasi GRK Indonesia tahun 2019, yakni sekitar 6,68%. Emisi karbon adalah karbon dioksida dan karbon monoksida yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, pesawat terbang, pabrik, dan lain-lain, yang menyebabkan polusi dan dianggap berbahaya bagi lingkungan. Emisi karbon dari kendaraan bermotor memiliki beberapa dampak, yaitu meningkatkan risiko penyakit dan gas rumah kaca. Yang kedua ada aktivitas industri. Sejak abad 18, manusia melakukan pembakaran terhadap sejumlah besar batu bara dan minyak, sehingga jumlah karbon dioksida di atmosfer bumi meningkat sebesar hampir 30%. Penggunaan energi yang boros sehingga pembuangan limbah gas karbon akibat proses produksi merupakan dampak negatif operasi perusahaan yang terjadi setiap harinya. Menurut para peneliti, pembakaran bahan bakar fosil pada masa industrialisasi telah melepas CO2 dalam jumlah yang sangat besar ke atmosfer. Akibatnya, emisi karbon yang dihasilkan tetap akan terus berdampak pada atmosfer bumi selama berabad-abad ke depan. Tuduhan bahwa industri adalah penyumbang terbesar dari terjadinya pemanasan global jelas tak terbantahkan lagi. Yang ketiga ada pembangunan hutan. Salah satu bukti kemampuan adalah penelitian tentang jenis-jenis tanaman yang dapat menyerap GRK. Upaya ini dilakukan isapan jempol, apalagi hanya sekedar omong kosong.
Salah satu abstrak penelitian menyatakan dengan gamblang, hasil penelitian menunjukkan bahwa reduksi CO terbesar untuk A. jenis pohon, yaitu tanaman ganitri, sebesar 81,53%. B. jenis perdu, yaitu Iriansis, sebesar 88,61%. C. jenis semak, yaitu Philodendron, sebesar 92,22%. Serta D. tanaman gabungan, yaitu Gelingem plus Criminil merah dengan perbandingan 2:1 sebesar 79,22%. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap tanaman mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam menyerap polutan CO2. Mungkin juga tanaman-tanaman yang disebutkan itu secara ekologis untuk dalam klasifikasi hutan menurut UU 41/1999. Abstrak penelitian Balit Bunghut memberikan fakta tak kalah menarik bahwa karbon dioksida atau CO2 dianggap sebagai GRA utama karena memiliki laju pertambahan emisi yang tinggi, waktu tinggal di atmosfer yang lama, dan tingginya emisi yang berasal dari sektor industri. Berdasarkan hasil-hasil penelitian, pada beberapa jenis hutan tanaman, hutan berperan menyerap CO2 dalam jumlah besar. Potensi CO2 yang mampu diserap hutan tanaman jenis Eucalyptus grandis, Acacia magium, Meranti, dan Jati berturut-turut adalah 31,948 ton CO2 atau HA 30,100 ton atau CO2 HA 18,640 ton atau CO2 HA dan 5.800 ton CO2 atau HA. Dengan peran tersebut, adanya kondisi hutan yang terjaga akan mampu menjaga konsentrasi CO2 di atmosfer tetap stabil. Hal ini berarti pula beberapa bencana alam yang sering dikaitkan dengan fenomena gas rumah kaca dan perubahan iklim global akan dapat dicegah. Yang keempat, ada proses pembusukan sampah organik. Salah satu gas rumah kaca yang dapat berperan sebagai gas rumah kaca yang berasal dari sampah organik adalah metana atau CH4. Sampah organik yang ditampung di tempat pembuangan akhir atau TPA, sampah akan mengalami proses pembusukan secara alamiah. Dalam pembusukan sampah organik tersebut akan keluar gas metana atau CH4. Oleh karena itu, pengumpulan dan penampungan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA hanya merupakan penyelesaian sementara, terutama dikaitkan dengan kebersihan kota. Tempat pembuangan sampah terakhir atau TPA yang membiarkan pembusukan justru akan menjadi masalah baru, yaitu sumber pencemaran gas metana yang terjadi secara alamiah. Gas metana atau CO2 merupakan salah satu komponen gas rumah kaca yang kekuatannya lebih kuat dibandingkan gas CO2. Gas metana ternyata 21 kali lebih kuat dari gas CO2 dan ini sangat berpengaruh terhadap pemantulan panas dari bumi kembali ke bumi. Pembebasan gas metana atau CH4 secara alami dari proses pembusukan sampah organik lepas ke atmosfer tak terkendali. Pembusukan sampah organik dapat juga terjadi pada limbah pertanian, kotoran peternak, dan lain-lain sebagainya, akan menambah beban atmosfer menerima gas metana alamiah. Mengingat hal tersebut di atas, perlu memikirkan untuk mengendalikan emisi gas metana agar tidak terlepas ke atmosfer begitu saja. Tanpa ada usaha untuk pemanfaatannya, tempat pembuangan sampah akhir TPA model open dumping akan menghasilkan gas rumah kaca melalui proses berikut: dekomposisi sampah organik ke gas CH4, lalu gugus NH3. Terus yang terakhir ada pertanian dan peternakan. Human Society International 2014 menyatakan bahwa dalam jangka waktu 20 tahun metana memiliki angka GWP atau Global Warming Potential setidaknya 25 kali lipat dibandingkan karbon dioksida. Artinya, gas metana yang dihasilkan oleh kegiatan hasil peternakan memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan gas karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil. Sektor peternakan sendiri berkontribusi banyak 35–40% dari total keseluruhan gas metana secara global. Diperkirakan setiap tahun ada 86 juta ton metana yang dilepaskan ke atmosfer sebagai hasil dari pencemaran hewan ternak. Gas metana ini tidak hanya dihasilkan oleh peternakan sapi, namun juga dihasilkan oleh peternakan kambing, domba yang merupakan hewan poligastrik yang memiliki rumen mengalami fermentasi di dalam rumennya
dan menghasilkan gas metana. Selain gas metana, kegiatan di sektor peternakan secara tidak langsung juga bertanggung jawab terhadap emisi gas karbon dioksida. Kegiatan distribusi pakan ternak hidup, daging, susu, telur, dan produk-produk olahan hasil peternakan membutuhkan bahan bakar fosil yang akan melepas gas karbon dioksida ke atmosfer. Pembuatan peternak juga membutuhkan berbagai komoditas pertanian seperti jagung dan kedelai. Produksi jagung dan kedelai sebagai bahan baku pembuatan pakan membutuhkan lahan yang tidak sedikit. Akibatnya terjadilah deforestasi yang menambah buruk pemanasan global karena hutan sebagai penghasil oksigen dan paru-paru dunia ditebangi dan diganti dengan komoditas pertanian sehingga menyebabkan penipisan lapisan ozon di atmosfer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak gas CO2 terhadap pemanasan global. Gas CO2 atau karbon dioksida merupakan gas rumah kaca utama yang menyebabkan pemanasan global. Dampak gas CO2 terhadap pemanasan global adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan suhu global. Gas CO2 memiliki kemampuan untuk menyerap radiasi panas dari matahari dan mempertahankannya di atmosfer bumi. Jumlah gas CO2 yang terlalu tinggi di atmosfer dapat menyebabkan peningkatan suhu global yang menyebabkan perubahan iklim yang tidak terduga seperti kenaikan suhu rata-rata pencarian es di kutub dan perubahan cuaca ekstrim. 2. Menyebabkan efek rumah kaca. Gas CO2 bekerja sebagai gas rumah kaca yang berperan dalam menjaga panas di atmosfer dan mengatur suhu bumi. Namun, jika konsentrasi gas CO2 terlalu tinggi, maka efek rumah kaca akan menjadi lebih kuat dan menyebabkan fenomena pemanasan global yang tidak seimbang. 3. Merusak lingkungan. Pemanasan global yang disebabkan oleh gas CO2 dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan seperti kenaikan permukaan air laut, banjir, keringan, dan kerusakan ekosistem alami. Hal ini dapat berdampak negatif pada kehidupan makhluk hidup di bumi, termasuk manusia. Dengan demikian, pemahaman yang tentang dampak gas CO2 terhadap pemanasan global sangat penting untuk mendorong tindakan mitigasi perubahan iklim agar dapat menjaga berkelanjutan lingkungan hidup dan melindungi planet bumi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang freon CFC dan dampaknya pada ozon. Freon atau klorofluorokarbon (CFC) adalah senyawa kimia buatan yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pendingin udara, busa poliuretan, dan aerosol. Namun, CFC telah terbukti merusak lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari. Dampak freon CFC pada lapisan ozon sebagai berikut. 1. Menyebabkan penipisan lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sangat stabil dan tidak mudah terurai di atmosfer. Ketika CFC mencapai stratosfer, mereka dapat diurai oleh radiasi ultraviolet yang kuat dan melepaskan atom klorin yang berinteraksi dengan molekul ozon 3. Hal ini menyebabkan penipisan lapisan ozon secara signifikan di kutub yang dikenal sebagai lubang ozon. 2. Meningkatkan paparan radiasi ultraviolet. Penipisan lapisan ozon akibat CFC dapat meningkatkan paparan radiasi ultraviolet dari matahari ke permukaan bumi. Radiasi ultraviolet dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kanker kulit, kerusakan mata, dan menurunkan sistem kekebalan tubuh. 3. Dampak pada ekosistem. Paparan radiasi ultraviolet yang meningkat akibat penipisan lapisan ozon juga dapat berdampak pada ekosistem, khususnya bagi tanaman, hewan, dan organisme laut. Misalnya, peningkatan radiasi ultraviolet dapat merusak kloroplas dalam daun tanaman, menghambat pertumbuhan plankton di laut, dan mempengaruhi pantai makanan. Untuk mengatasi dampak freon CFC pada lapisan ozon, protokol Montreal disepakati pada tahun 1987 untuk menghentikan produksi dan penggunaan CFC secara bertahap. Sejak itu, tingkat penipisan lapisan ozon secara bertahap mulai membaik, namun masih diperlukan tindakan lanjutan untuk melindungi lapisan ozon dan memperbaiki dampak yang ditimbulkannya pada lingkungan dan kesehatan manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang HFC pengganti dari CFC dan apa dampaknya pada
pemanasan global. HFC atau hydrofluorokarbon adalah kelompok senyawa kimia buatan yang digunakan sebagai pengganti CFC dalam berbagai aplikasi seperti sistem pendingin udara, pendingin komersial, dan aerosol. Penggunaan HFC dianggap sebagai solusi alternatif yang lebih ramah lingkungan karena tidak merusak lapisan ozon seperti CFC. Namun HFC juga memiliki dampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Dampak HFC pada pemanasan global adalah sebagai berikut. 1. Potensi pemanasan global yang tinggi. HFC memiliki potensi pemanasan global yang tinggi, yang berarti senyawa-senyawa ini memiliki kemampuan untuk menyerap radiasi panas lebih efektif daripada CO2, meskipun jumlah HFC yang dikeluarkan ke atmosfer jauh lebih sedikit daripada CO2. Efek pemanasan globalnya bisa sangat signifikan. 2. Menyumbang gas rumah kaca. Meskipun tidak merusak lapisan ozon, emisi HFC tetap menyumbang terhadap efek rumah kaca dan pemanasan global. Penumpukan HFC di atmosfer dapat menyebabkan peningkatan suhu global, perubahan iklim yang ekstrim, dan dampak negatif lainnya. 3. Pengaturan internasional. Untuk mengurangi dampak HFC pada pemanasan global pada tahun 2016, negara di seluruh dunia sepakat untuk mengesahkan amandemen Kigali di bawah protokol material yang bertujuan untuk mengurangi produksi dan penggunaan HFC secara bertahap. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi emisi HFC secara signifikan dan mengurangi dampaknya terhadap pemanasan global. Dengan demikian, sementara HFC merupakan pengganti yang lebih aman dari CFC dalam hal lapisan ozon, namun perlu diwaspadai dampaknya terhadap pemanasan global. Upaya terus dilakukan untuk mengurangi penggunaan HFC, mengembangkan alternatif yang lebih ramah lingkungan, dan mengurangi kontribusi HFC terhadap perubahan iklim global. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang Amandemen Kigali. Amandemen Kigali adalah sebuah kesepakatan internasional yang dirancang untuk mengurangi konsumsi dan produksi senyawa hydrofluorokarbon (HFC) yang digunakan sebagai pengganti bahan kimia yang merusak lapisan ozon seperti CFC dan HCFC. Kesepakatan ini diadopsi pada 15 Oktober 2016 di Kigali, Rwanda, dan merupakan sebuah tambahan dari protokol Montreal yang bertujuan untuk melindungi lapisan ozon. Beberapa poin penting dari amandemen Kigali adalah sebagai berikut. 1. Tujuan amandemen Kigali bertujuan untuk mengurangi penggunaan HFC secara global untuk mengurangi dampaknya terhadap pemanasan global. HFC merupakan tidak merusak lapisan ozon, memiliki potensi pemanasan global yang tinggi, dan dapat berkontribusi pada perubahan iklim. 2. Target pengurangan. Amandemen Kigali menetapkan target pengurangan konsumsi HFC secara bertahap di seluruh dunia. Negara-negara yang menjadi pihak kesepakatan diwajibkan untuk mengurangi konsumsi HFC mulai dari tahun 2019, dengan target pengurangan yang berbeda-beda untuk setiap negara tergantung pada tingkat penggunaan HFC saat ini. 3. Dukungan teknologi dan keuangan. Amandemen Kigali juga menyeratkan upaya untuk memberikan dukungan teknologi dan keuangan kepada negara-negara berkembang dalam implementasi pengurangan HFC. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa negara-negara tersebut memiliki akses ke teknologi yang lebih ramah lingkungan dan mendukung dalam mengurangi emisi HFC. 4. Dampak positif. Implementasi amandemen Kigali diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dan memberikan kontribusi besar dalam upaya mengurangi pemanasan global dari dampak HFC. Hal ini akan membantu mengurangi resiko perubahan iklim yang ekstrim dan memperbaiki kualitas udara serta lingkungan hidup secara keseluruhan. Sebagai kesepakatan global yang penting dalam upaya melindungi lingkungan dan mengatasi perubahan iklim, amandemen Kigali telah diakui sebagai langkah yang signifikan untuk mengurangi emisi HFC dan mengatasi dampaknya terhadap pemanasan global. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan sama Revina. Pemanasan global berdampak pada 1. Mencairnya es di kutub. Naiknya permukaan air laut secara global dapat mengakibatkan tenggelamnya pulau-pulau kecil. Bahkan naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub menjadi cair. Mencairnya es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Pemanasan global juga berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang hidup di daerah pesisir.
Akibat mencairnya es di kutub bisa melanda banjir rob dan berakibat pada kerusakan fasilitas sosial dan ekonomi. 2. Tenggelamnya pulau-pulau kecil. Meningkatnya volume air laut yang terjadi akibat mencairnya es di kutub membuat pulau-pulau kecil di suatu negara tenggelam secara perlahan. Hal tersebut juga bisa menenggelamkan pulau-pulau besar di masa depan. 3. Rusaknya hutan bakau. Pemanasan global menaikkan suhu bumi, menyebabkan es kutub mencair. Mencairnya es kutub menambahkan volume air laut, akibatnya permukaan air laut akan naik. Menurut Anne Saintland dalam Thresholds of Mangrove Survival Under Rapid Sea Level 2020, tanaman bakau tidak akan bertahan jika kenaikan permukaan laut bumi mencapai 7 ml per tahun. Permukaan air laut terus meningkat setiap tahun, perlahan menenggelamkan habitat bakau dan mati sebelum sempat beradaptasi. Lalu keempat, menaikkan suhu permukaan laut bumi berdampak pada pemutihan terumbu karang. Suhu dan keasaman air laut berakibat pada pemanasan global dapat berdampak pada terumbu karang. Terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak bahkan hilang. Rusaknya terumbu karang dapat membuat ekosistem laut tidak seimbang. Selain itu, kondisi juga makin diperparah ketika karbon dioksida bereaksi dengan air laut dan mengubah kadar pH air laut sehingga air laut menjadi lebih asam. Proses peningkatan kadar asam dapat menyebabkan makhluk hidup di laut mati dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Lalu ada El Nino, yang selama peristiwa El Nino, air yang lebih hangat mendorong arus udara kuat aliran jet Pasifik lebih jauh ke selatan dan timur. Hal ini menyebabkan cuaca lebih basah di Amerika Serikat, bagian selatan, dan Teluk Meksiko. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul, serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Ada La Nina. Fenomena La Nina menyebabkan peningkatan curah hujan di berbagai wilayah yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Meskipun La Nina yang memiliki efek global pada pola cuaca dan iklim, dampaknya seringkali berlawanan atau berkebalikan dengan El Nino. Ada juga normal, meskipun dapat meningkatkan suhu rata-rata, kenaikan tersebut tidak signifikan dan tidak mencapai tingkat yang membahayakan. Para ahli juga menyarankan langkah-langkah untuk mengantisipasi kenaikan suhu rata-rata agar tidak berdampak negatif pada kesehatan, seperti meningkatkan konsumsi air untuk mencegah dehidrasi. 8. Ada cara mengatasinya adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan menggunakan transportasi umum, menjaga kesehatan alam, mengontrol pemakaian listrik, mengendalikan limbah, dan sering makan sayur. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang upaya menanggulangi pemanasan global yang dapat kita lakukan tersebut antara lain. 1. Melakukan penghematan listrik. Dengan berhemat listrik, secara tidak langsung kita telah mengurangi kadar CO2 pada lapisan atmosfer, karena sebagian besar gas CO2 ini dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Yang kedua, menanam pohon atau rebioisasi. Menanam pohon atau rebioisasi merupakan langkah untuk menyeimbangkan kadar gas CO2 di lapisan atmosfer, karena pohon akan menyerap gas CO2 untuk melakukan proses fotosintesis dan akan melepaskan oksigen ke udara. Dan hal ini akan membuat udara pada lapisan atmosfer lebih sejuk dan pemanasan global sedikit teratasi. Yang ketiga, tidak menebang pohon di hutan sembarangan. Seperti disebutkan sebelumnya, pohon merupakan tumbuhan yang menyerap gas CO2. Jadi, jika kita menebangnya, apalagi menebang dalam jumlah yang sangat banyak, akan menimbulkan bahaya jika hutan di bumi terus dieksploitasi secara berlebihan. Dan dampak pemanasan global pun akan semakin buruk karena tidak ada penyerapan gas CO2. Dengan mengurangi dampak penebangan hutan secara liar, juga kita turut membantu cara menjaga kelestarian hutan yang saat ini banyak mengalami dampak akibat kerusakan hutan. Yang terakhir, menggunakan energi alternatif. Kita dapat menggunakan energi alternatif guna meminimalisir hal-hal yang dapat menjadi penyebab pemanasan global. Misalnya, mengganti pemakaian pembangkit listrik
yang berbahan bakar fosil dengan energi yang dikeluarkan oleh sinar matahari, panas bumi, angin, atau air. Untuk materi yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perjanjian internasional yang telah disepakati, yaitu Perjanjian Paris, aspirasi pencegahan perubahan iklim dunia. Perjanjian Paris atau Paris Climate Agreement adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum 196 negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca nasional dan membantu negara-negara berkembang dalam memerangi dampak terburuk dari krisis iklim yang sedang berlangsung saat ini. Perjanjian yang dinaungi oleh Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Framework Convention on Climate Change digagas untuk pertama kalinya hampir 6 tahun yang lalu di COP21 di Paris pada 12 Desember 2015. Pada tanggal 31 Oktober 2016, Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris untuk komitmen internasional untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 1,5 derajat Celcius dari tingkat praindustri. Perjanjian ini juga menetapkan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan adaptif, serta mengurangi kerentanan terhadap bahaya iklim. Sambil berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, Perjanjian Paris adalah pencapaian yang menentukan dalam upaya membatasi perubahan iklim dan mencegah dampaknya yang berpotensi menimbulkan bencana. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Dadah!